Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang persiapan apa sih harus kita siapkan di tahun 2026 ini, dan di penutup akhir tahun 2025 ini apakah sudah semua impian sudah kita dapatkan atau jangan-jangan belum sama sekali. Maka teman-teman tonton aja video ini, ada beberapa tips dan strategi untuk teman-teman sekalian. Kalau melakukan praktek ini, saya yakin teman-teman akan mendapatkan perubahan yang luar biasa di tahun 2026 ini. Tonton video ini sampai selesai. Oke ya, teman-teman sekalian, sebentar lagi sudah penutup tahun nih ya. Ini kalau kita cerita apa sih impian kita yang belum kejadian itu sebenarnya banyak sekali. Mas, saya belum umroh Mas Didik, padahal saya target 2025 umroh. Mas, saya belum pernah memberikan orang tua saya rumah Mas Didik. Mas, saya nggak sanggup ya membiayain orang tua saya. Saya belum mampu nih, impian orang tua saya minta belikan kulkas pun saya nggak mampu. Ya, saya pengen belikan mainan anak saya yang sudah saya janjikan 2025 saya nggak mampu. Saya pengen membelikan cincin istri saya nggak mampu. Nah, banyak segala sesuatu hal di tahun 2025 ini yang bentar lagi sudah mau selesai, tapi kita tidak bisa melakukan itu semua. Saran saya teman-teman sekalian, coba tonton ini, 2026 ini lakukan ini. Saran saya lakukan ini, insya Allah perubahan teman-teman sekalian akan melejit. Omset profit akan melejit, yakin sekali saya. Apa itu Mas Didik? Yang pertama, teman-teman sekalian, coba ya. Yang dulu ya mungkin sampai sekarang kerjaannya hanya di rumah, mageran. Coba yang pertama ini lakukan minimal ketemu orang 2 kali. Minimal 2 orang ya, atau 2 kali ya. Maksudnya seperti apa tuh Mas Didik? Contoh, misalnya saya alhamdulillah saya sudah mengamalkan sehari harus ketemu 2 orang. Maksudnya 2 orang itu bisa jadi ketemu mungkin 1 pertemuan, 2 pertemuan. Misal, tadi pagi saya ketemu sama orang, ngerapat, meeting, Zoom, ya ketemu, ngobrol, ngopi 1 orang. Sorenya saya ketemu lagi, ngopi, ngobrol, ya meeting dan lain sebagainya. Ya ngobrolnya dalam bentuk obrolan biasa saja. Tidak langsung kita to the point kita bahas tentang bisnis. Tapi terjadinya sebuah bisnis itu adalah karena obrolan. Terjadinya sebuah partnership itu adalah sebuah obrolan, sebuah tongkrongan dan lain sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, saran saya ketemuannya ini jangan rame-rame. Kenapa Mas Didi? Kalau rame-rame kita nanti nggak sempat ngomong. Apa yang kita targetkan dia juga nggak sempat ngomong. Malah ngomongnya ngalur ngidul. Terus gimana Mas Didi? Saran saya teman-teman ketemunya 1 orang. Kita ketemu berdua sehingga kita ngomong, dia ngomong. Dia ngomong, kita mendengarkan dan lain sebagainya. Itu lebih privat, lebih enak. Menurut saya lebih enak. Kita ketemu, kedekatan personalnya jauh lebih bagus. Oke ya? Makanya saya juga nanti siang ini ketemu teman saya juga. Malam saya ketemu lagi sama orang yang belum pernah ketemu sudah beberapa tahun. Akhirnya kita ketemu insya Allah. Nah, itu amalan saya yang pertama. Teman-teman 2026 lakukan ini. Jangan di rumah aja. Jangan mageran aja. Jangan tiduran aja. Oke ya? Yang kedua, teman-teman coba targetkan hatamkan 1 buku 1 bulan. Cari buku-buku yang kira-kira yang bagus, yang bisa untuk perkembangan bagus mental kita, pengusaha kita, mungkin target-target kita. Beli buku-buku tentang seperti itu. Di mana di Gramedia banyak tuh. Beli itu teman-teman sekalian. Oke, hatamkan 1 bulan 1 buku. Yang ketiga, carilah ilmu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ya, 2026 teman-teman lihat di situ apa sih yang sedang saya butuhkan saat ini. Misal, saya pengen dapatkan 100 juta pertama setiap bulan. Itu yang kita butuhkan, cari gimana caranya. Bukan teman-teman saya pengen target bagaimana cara menghipnotis orang. Cara bagaimana kita biar supaya ilmu astronot. Cari ilmu yang kita butuhkan aja dulu. Bukan sekedar kita inginkan. Kalau sekedar kita inginkan banyak sekali. Saya juga pengen cari ilmu bagaimana ilmu tentang pengelola tumbuhan, sayur. Pengen saya. Tapi bagi saya saat ini belum saya butuhkan. Ntar dulu. Ya, saya juga pengen tahu tuh gimana kok bisa ada singkong. Ya, ketika dikasih pupuk singkongnya jadi lebih besar. Ada ilmunya? Ada. Cuman ntar dulu. Kita cari ilmu yang kita butuhkan dulu, bukan ilmu yang kita inginkan. Itu yang ketiga. Apa sih yang kita butuhkan? Misal, saya pengen jago Facebook Ads. Oke, saya akan belajar Facebook Ads tahun 2026 ini. Saya pengen jago Google Ads. Oke. Itu ilmu yang saya butuhkan. Saya pengen jago SEO. Itu ilmu yang emang saya butuhkan. Saya pengen jago bagaimana TikTok Ads. Itu emang ilmu yang saya butuhkan. Saya pengen bagaimana mendapatkan 100 juta pertama saya setiap bulan. Itu ilmu yang saya butuhkan. Itu teman-teman list, teman-teman praktekkan, teman-teman cari ilmunya. Cari ilmu yang teman-teman butuhkan. Oke, baru yang keempat, cari gurunya. Cari gurunya, siapa ya? Ya, Google Ads yang kira-kira profesional dan bagus. Cari gurunya, belajar sama beliau. Siapa ya? Guru SEO yang bagus yang kira-kira saya bisa belajar di sana, dapat ilmu yang bagus. Cari gurunya, belajar sama beliau. Siapa ya?
saya belajar TikTok Ads yang bagus, yang kira-kira saya bisa dapat belajar di sana, belajar sama mereka. Tapi saya nggak ada dananya Mas Didik. E-course murah-murah teman-teman, 200.000 dapat, bahkan ada 99.000. Beli itu, nggak ada juga. Nggak ada juga ya teman-teman, coba jualin dulu. Ya makanya aset itu jadikan sebuah yang bisa melipat gandakan ya uang kita dan lain sebagainya. Oke? Nah ini juga aset ya. Leher ke atas itu aset. Maka 2026 teman-teman khawatir, takut, nggak berkembang, nggak berani, dan lain sebagainya, coba lakukan itu. Oke? Itu yang keempat. Yang kelima, saran saya 2026 ini, saran saya teman-teman sekalian ya, coba entar dulu santai-santainya. Entar dulu santai-santainya. Alhamdulillah teman-teman, saya 2025 ini betul-betul entar dulu bagi saya santai ya. Santai itu maksudnya main game ya, berjam-jam, kemudian teman-teman bisa bengong ya, berjam-jam ya, teman-teman bisa nongkrong ya, nggak jelas, itu bisa berjam-jam. Teman-teman bisa nonton ya, nontonnya juga nggak jelas, bisa berjam-jam. Nah, entar dulu santainya. Santainya entar dulu. Istirahat boleh, boleh. Cuman santai entar dulu. Bagi saya santai itu entar dulu. Kenapa? Karena kita nih, bagi laki-laki terutama, saatnya kita untuk berkembang. Era di mana distribusi konten sudah besar. Era di mana perubahan digital semakin besar. Era di mana perubahan ya ilmu-ilmu itu sangat cepat sekali. Bagaimana cara kita meraup segala sesuatu itu sudah berubah total dan sebagainya. Itu yang kelima teman-teman sekalian. Oke, yang kelima. Yang keenam, coba teman-teman sekalian mulai gabung di komunitas-komunitas pertumbuhan untuk teman-teman sekalian. Komunitas pertumbuhan itu ya contoh misalnya teman-teman kalau emang butuh ilmu-ilmu agama, ya teman-teman masuk di komunitas-komunitas agama. Teman-teman kalau emang butuh bagaimana kita supaya bisa berjualan di Lazada, ada komunitas Lazada. Teman-teman bagaimana kita pengen meningkatkan omset di TikTok Live, ya teman-teman bisa masuk di komunitas TikTok. Ikut di komunitas, gabung, duduk bersama mereka. Ikuti, dengarkan. Yang ketujuh, ya, yang ketujuh. Nah, yang ketujuh teman-teman sekalian, belajar lebih banyak mendengarkan daripada kita berbicara. Ini penting sekali. Penting sekali. Kita berbicara boleh, depan kamera boleh berbicara, belajar public speaking boleh. Kalau emang kita disuruh untuk berbicara. Tapi kalau ada kesempatan kita untuk mendengar, lebih baik kita mendengar. Saya kalau ada tongkrongan nih, isinya adalah orang-orang hebat, sudah bisa berpenghasilan 10 miliar, 20 miliar, bahkan mereka luar biasa penjualan, punya karyawan sampai ribuan, aset digitalnya luar biasa, ya cash flow-nya sampai miliaran dan lain sebagainya. Saya duduk manis, saya lebih baik mendengarkan. Ya, ketika mereka nanya, saya akan menjawab seadanya saja. Ya, saya lebih banyak mendengarkan. Saya tanya lagi. Ya, ilmunya kita bongkar teman-teman sekalian. Kita gali ilmunya, kita tanya, dia akan mengeluarkan apa yang sudah dia punya. Maka terjadinya obrolan 2 jam, 3 jam, ilmu dia yang sudah dia keluarkan itu luar biasa. Oke, itu luar biasa. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, teman-teman coba lakukan percepatan-percepatan. Apa itu Mas Didik percepatan-percepatan? Contoh misalnya ya, sekali-sekali teman-teman coba sedekahkan apa yang teman-teman punya. Coba sekali-sekali teman-teman sekalian berbakti sama suami, berbakti memuliakan istri, berbakti sama kedua orang tua. Jangan pernah buat orang lain dongkol. Jangan bikin orang lain menjadi tidak senang dengan apa yang kita buat ya. Contoh misalnya kita mengganggu tetangga, mengganggu orang lain. Ya pokoknya hal-hal yang mengganggu orang lain, hindari teman-teman sekalian. Ya, hindari. Hal-hal yang kira-kira kita tidak dihargai, ya teman-teman coba menjauh aja, tidak ada masalah. Cari tempat kita di mana kita dihargai, cari tempat kita di mana kita dibutuhkan, cari tempat kita di mana kita dihormati. Jangan cari tempat kita di mana kita diinjak. Jangan cari tempat kita di mana kita tidak dihargai. Jangan cari tempat kita yang kita justru dimusuhi di sana. Cari ya teman-teman sekalian, 2026 ini ya buat seperti itu untuk perubahan teman-teman sekalian. Oke? Begitu teman-teman sekalian, coba lakukan ini, akan terjadi perubahan yang luar biasa di tahun 2026. Ingat janji saya, kita akan ketemu di tahun 2027. Video ini akan saya kasih lagi ke teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat dan membaca dan mendengar ini menjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.